Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, jaya Indonesia. Hari ini saya sedang di posko pengaduan COVID-19 yang ada di Kota Bekasi. Hari ini kita ingin membuat konten yang mengedukasi sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia agar kita bersatu dalam melawan penyebaran COVID-19. Hari ini COVID sudah menyebar di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan korban 7.000 orang yang terjangkit. Oleh karena itu, tanpa persatuan dan kesatuan, penyebaran ini tidak akan bisa kita putus mata rantainya. Pemerintah sudah maksimal, perawat, dokter sudah maksimal, tapi jika kita sebagai rakyat Indonesia tidak memberikan pemahaman, tidak memberikan edukasi, tidak gotong royong, pandemi ini tidak akan berhenti. Oleh karena itu, saksikan video yang sangat berbahaya COVID-19 ini. Ekuador, Amerika Selatan. Ekuador dalam bahasa Spanyol berarti Khatulistiwa. Negeri berikut tropis ini letaknya sangat strategis. Saat ini virus corona sedang merebak di negara Ekuador. Bisa kita lihat di video ini banyak sekali mayat-mayat yang berada di pinggir jalan. Ini semua akibat sulitnya masyarakat di Ekuador untuk menaati peraturan yang dibuat pemerintah. Akibatnya banyak mayat yang berjatuhan dan banyak mayat yang tidak tertangani di Ekuador akibat terlalu banyaknya korban corona. Tenaga medis dan rumah sakit di sana hampir dikatakan full. Jadi banyak yang tidak bisa ditangani karena keterbatasan tenaga medis dan keterbatasan rumah sakit yang ada. Karena terlalu banyak, saya ulangi lagi. Maka dari itu, kita Indonesia yang iklimnya sama tropis seperti Ekuador, jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti Ekuador. Nah, itu video-video yang menggambarkan begitu bahayanya COVID-19. Ini harus kita putus mata rantainya. Jangan sampai menjadi bumerang bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah cukup begitu banyak korban. Mantai rantai ini harus kita putus. Saksikan video testimoni dari para narasumber yang sangat berkompeten berbicara terkait COVID-19. Saksikan, check it out. Wabah virus corona adalah masalah kita semua. Karena itu, kita semua harus sama-sama melawan virus ini. Dan kita harus menang. Kami berkomitmen untuk terus membangun optimisme masyarakat dengan cara memberitakan fakta dan data dengan apa adanya, tanpa manipulasi. Dengan begitu, masyarakat dan kita semua menjadi aware bahwa virus ini sangat berbahaya, tetapi kita harus menang. Ya, secara umum menurut saya ya, penanganan COVID-19 ini sudah menunjukkan beberapa indikator yang positif ya. Meskipun tren kenaikan jumlah kasus yang positif terinfeksi COVID-19 ini terus bertambah ya, hingga hari ini kan sudah menembus angka 4.800-an. Kalau ditanya tentang apakah ada kendala pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, tentu saja ada beberapa kendala. Terutama adalah meskipun pemerintah sudah menetapkan
pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional, ya, sudah menerapkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, tetapi prakteknya, misalnya ketika kita lihat di DKI Jakarta yang sudah 6 hari melaksanakan PSBB, ya, kita melihat masih ada masyarakat terutama, ya, yang masih belum disiplin, ya, masih banyak masyarakat yang berkeliaran, ya. Lalu kemudian transportasi kereta api juga masih berjalan normal, ya, hampir sama seperti sebelum PSBB, ya. Nah, kendala itulah yang dialami, ya, yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, yang terlihat dengan jelas itu adalah soal kedisiplinan masyarakat, ya, yang belum mentaati social dan physical distancing, ya. Nah, itu yang paling menonjol, ya, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Yang kedua, tentu saja ada sejumlah kendala, misalnya soal alat, ya, ADP, ya, apa namanya itu, alat pelindung diri, ya, APD, ya, alat pelindung diri, ya, masih belum mencukupi, ya. Kemudian soal penanganan masalah pasien yang terinfeksi COVID-19 itu juga masih menemui sejumlah kendala. Nah, belum lagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, ya. Ini adalah adanya berbagai pihak non politik, ya, yang kalau sebut saja ada sejumlah pihak yang berseberangan dengan pemerintah, yang menentang berbagai kebijakan. Nah, ini juga menjadi hambatan tersendiri, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari awal perdebatan tentang lockdown, ya, itu kan begitu masif, ya, meramaikan wacana publik, ya, terutama di media sosial. Nah, itu kan termasuk menguras energi kita di dalam melakukan penanganan, ya, percepatan wabah COVID-19 ini. Nah, sejumlah misalnya kalau kita track itu berbagai komentar-komentar dari politisi, ya, kemudian sejumlah tokoh yang lain. Nah, itu sekedar menyerang pemerintah, gitu, ya. Bukan memberikan satu solusi, ya, tetapi yang ada di ruang publik itu kan bahasa-bahasa, narasi-narasi yang nyinyir, gitu, ya. Itu yang paling banyak ditemukan di media maupun di media sosial, gitu. Kalau dilihat dari tadi, Bang, ya, banyak kelompok yang nyinyir itu, apakah kalau kita tarik ke belakang, apakah ada residu terkait Pilpres kemarin, bagaimana? Ya, kalau saya tracking, ya, berbagai komentar di media sosial maupun di media mainstream itu memang ada, ya, suara-suara nyinyir itu dilatar belakangi oleh residu pertarungan politik Pilpres 2019 yang lalu, ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, memang itu yang menurut saya sangat mendominasi narasi-narasi yang ada di ruang publik itu tadi. Nah, padahal mestinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya, ini diperlukan satu semangat persatuan, ya, gotong royong dari semua komponen bangsa, ya, tidak memandang
warna ideologi perbedaan politik ya dan ideologi ya perbedaan agama ya. Ini seharusnya ya diperlukan satu semangat gotong royong untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena virus corona itu kan tidak memilih agamanya apa ya, kulitnya warna apa ya, aliran politiknya apa gitu ya, pilihan politiknya apa, aliran ideologinya apa gitu. Ya, termasuk tidak memilih suatu bangsa ya, karena lebih dari 200 negara ya, itu terserang virus corona ini. Oleh karena itu diperlukan ya satu semangat kebersamaan di dalam menghadapi wabah virus corona ini agar wabah ini segera berlalu ya. Saya kira justru menurut saya gotong royong itu menjadi keyword, menjadi kunci ya keberhasilan di dalam menangani wabah virus corona ini ya. Itu sudah teruji juga di berbagai negara yang berhasil menangani masalah COVID-19 ini ya dengan semangat persatuan tadi ya. Dan juga soal kedisiplinan, ketaatan masyarakat ya terhadap peraturan ketentuan yang sudah dibuat. Nama saya Wildan. Kebetulan hari ini saya mewakili daripada teman-teman mengenai COVID. Penanganan COVID ini mungkin masih belum maksimal. Masalahnya terutama adalah kalau menurut kami mengenai stigma daripada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap COVID ini masih belum maksimal atau merata. Jadi pada saat aparat atau pemerintah menyampaikan himbauan itu belum bisa dipatuhi. Kemudian kelemahan daripada pemerintah dalam hal ini kalau saya melihatnya kurang tegas, kurang juga sampai kepada unsur paling bawah atau sosialisasi yang belum merata. Oleh karena itu dari teman-teman Gerbek kita mencoba untuk membantu pemerintah dalam sosialisasi maupun penanganan masalah COVID tersebut. Berkaitan dengan alat rapid test yang ada di Indonesia, seharusnya menurut saya kedokteran atau teknologi di Indonesia sudah bisa membuat rapid test sendiri dengan harga terjangkau yang akhirnya bisa dipakai oleh masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, itu tadi testimoni dari para narasumber kita. Tanpa ada persatuan, tanpa adanya gotong royong, saya yakin COVID-19 tidak akan berhenti. Nah, karena itu kuncinya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.